الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali pada hari ini mengkaji hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bahas hadis yang ke-22 dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut berbunyi, Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi azza wa jalla. Pejuang itu adalah orang-orang yang memerangi hawa nafsunya untuk menuju taat kepada Allah azza wa jalla. Nah, itulah yang disebut dengan pejuang. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dari hadis Fudalah bin Ubaid, dan Al-Iraqi menyatakan hadis ini sahih. Dan Imam Az-Zubaydi dalam kitabnya Ithaf menyatakan hal senada dengan apa yang ditakhrij oleh Imam Al-Iraqi. Dan dia menyebutkan juga bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab As-Sahihnya. Imam Al-Ghazali menyebutkan hadis ini di dalam kitab Latihan Jiwa. Nah, pada hadis ke-21 kemarin sudah kita bahas tentang hati, keajaiban hati. Nah, sekarang tentang latihan jiwa. Sesungguhnya di dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali menandaskan bahwa dua hal ini sangat penting. Sama seperti kitab pertama dan kitab kedua di dalam Ihya itu merupakan kunci untuk memahami keseluruhan kitab Ihya. Nah, pada kitab ke-21 dan ke-22 ini juga merupakan kunci untuk memahami kitab-kitab berikutnya, terutama 8 kitab setelahnya yang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan jiwa. Karena jiwa kita ini baik mencerminkan akhlak yang baik. Nah, akhlak ini dapat kita katakan menjadi dua, yaitu akhlak mazmumah yang tercela dan akhlak yang mahmudah, yang terpuji. Bagaimana kita untuk melatihnya? Ada beberapa resep dari Imam Al-Ghazali. Kita ikuti resepnya, insya Allah kita menjadi muslim yang baik. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya menyatakan, untuk membentuk kepribadian yang baik kita mesti tahu celah diri kita, kejelekan diri kita. Oleh karena itu, beliau menyatakan untuk mengetahui aib-aib diri kita, kita mestilah melakukan 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu kita berkumpul dengan syekh, dengan guru yang alim, kalau bisa gurunya arif billah, sehingga guru ini bisa membimbing kita, menunjuki kita mana akhlak kita yang tidak baik, lalu memberikan obatnya. Langkah yang kedua yaitu mencari teman yang benar. Nah, jadi teman yang benar, bukan teman yang mengasyikkan. Karena ada teman yang mengasyikkan tapi tidak benar. Teman yang benar itu seperti apa? Dia mengingatkan kita ketika salah. Teman yang benar ini biasanya kuat beragama dan tujuannya itu adalah untuk pengabdian kepada Allah serta mata hatinya yang tajam. Jadi dengan kuatnya dia beragama, mata hatinya yang tajam, ketika kita melakukan kesalahan, dia akan segera menunjuki kita, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu mengambil faedah dari musuh kita jika kita mempunyai musuh. Karena memang musuh itu lebih jujur daripada teman kita. Terkadang mungkin musuh kita akan mencela kita karena dia memang pasti akan meneliti atau mengambil mana-mana perkara yang mungkin kita terlewatkan atau yang tidak baik dari diri kita sehingga dia expose. Nah, hal ini tidak masalah, kita ambil untuk kita perbaiki. Jadi faedah dari kritikan dari musuh kita ambil. Berbeda dengan teman kita yang mungkin terkadang segannya sehingga perbuatan kita yang tidak baik didiamkan saja. Jadi cara yang ketiga mengambil faedah dari perkataan musuh kita.
Dan cara yang keempat menurut Imam Al-Ghazali yaitu bergaul dengan masyarakat dan mengambil manfaat dari pergaulan itu. Misalnya di dalam masyarakat kita jumpai ada orang yang curang. Nah, kita tarik diri kita. Adakah kecurangan dalam diriku? Ada orang yang suka berdusta. Kita tarik ke dalam diri kita. Adakah dusta itu dalam diriku? Kita jumpai dengan orang yang pengadu domba, namimah, atau tukang memfitnah, atau tukang berghibah. Adakah semuanya itu dalam diriku? Nah, seperti itu. Nah, dengan 4 cara ini, menurut Imam Al-Ghazali, jika kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi pribadi muslim yang baik. Karena kita akan menampilkan perilaku dan akhlak yang baik. Dan itu semua melatih jiwa kita. Dengan dilatihnya jiwa kita, insya Allah apa yang keluar dari zahir kita, dari perilaku kita menjadi baik. Semoga kita dapat melaksanakan keempat hal ini. Kita bermohon kepada Allah selalu diberi petunjuk untuk menjadi insan yang berkualitas dan baik serta bermanfaat bagi umat. Demikianlah yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.